Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kera tua dengan pedang, mengenakan jubah kain, dengan tulang tebal, wajah berbulu dan mulut yang menggelegar, dan kotak pedang hitam di punggungnya. Dia berdiri di pintu masuk Black Mist Great Abyss, dan ketika matanya memandang dunia luar, ada keinginan yang tak tertahankan di antara alisnya. Dia sudah terlalu lama terjebak dalam Dark Mist. Itu sangat lama sehingga dia bahkan tidak tahu tahun berapa itu. Hah! Di luar jurang kabut hitam, beberapa raja abadi tiba-tiba menyadarinya dan melihat ke pintu masuk jurang kabut hitam. Setelah itu, saya melihat sosok buram kera tua dengan pedang negatif diselimuti kabut hitam. Tiba-tiba, para raja abadi itu berubah warna. Siapa pria itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pada saat yang sama, Gong Yuxun, seorang wanita berpakaian biasa, dan Mo Tianyin, seorang lelaki tua berjubah Tao, yang bersembunyi di kegelapan, juga memperhatikan keberadaan kera tua pembawa pedang, dan mau tidak mau merasa kaget. Apakah ini makhluk menakutkan yang tersembunyi di kabut hitam? Menurut rumor, beberapa dewa aneh dan menakutkan yang tersembunyi di kabut hitam dapat dengan mudah membunuh Raja Peri. Jangan khawatir, makhluk menakutkan di Black Mist Great Abyss terikat oleh kekuatan aturan dan tidak bisa datang ke dunia luar sama sekali. Mo Tianyin berbisik. Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Gong Yuxun mengerutkan kening. Shenmu dan raja-raja abadi itu belum menunggu setengah jam sejak mereka memasuki Black Mist Abyss, tapi sekarang, makhluk aneh dan misterius yang menakutkan telah muncul di sini. Di dekat pintu masuk Black Mist Great Abyss, apa yang dia lakukan? Segera setelah saya mengatakan ini, saya melihat kera tua yang membawa pedang melambaikan jubah lengannya di tengah kabut hitam. Ledakan. Cahaya hitam muncul di langit, dan ruang dan waktu Zou Void terdistorsi dan berubah dengan keras. Dan kemudian, pemandangan yang mengerikan muncul. Pintu masuk ke jurang kabut hitam tampak hidup sekaligus, dan cahaya hitam tak berujung menyembur keluar, menyapu 10 arah. Tidak baik. Raja abadi yang tersebar di dekat pintu masuk Black Mist Great Abyss, serta Gong Yuxun dan Mo Tianyin yang bersembunyi di kegelapan, semuanya ditutupi oleh cahaya hitam yang tak ada habisnya. Dunia ini benar-benar diselimuti cahaya hitam berkabut. Kemudian, setelah itu, cahaya hitam di langit menghilang seperti air pasang, dan dunia menjadi mengantuk dan dingin. Apa masalahnya? Kera tua itu sepertinya menggunakan semacam metode rahasia untuk membawa kita semua ke dalam kabut hitam ini. Apa yang dia coba lakukan? Di dunia luar, mereka adalah tuan yang sangat kuat, mereka dihormati di dunia. Tidak bagus. Pintu masuk ke Black Mist Great Abyss hilang. Seseorang berteriak. Tiba-tiba, semua orang memperhatikan bahwa pintu masuk ke dan dari kabut hitam telah hilang sama sekali, dan tidak ada jejak sama sekali. Hati semua orang tenggelam ke dasar, menyadari bahwa itu tidak baik. Apa yang terjadi di sini? Saat ini, sosok kera tua tiba-tiba muncul di kejauhan. Dia menyapu kerumunan dengan matanya sedingin listrik, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bisa membunuh Shenmu. Duduk dan pergi. Kamu tidak bisa membunuh, kabut hitam ini adalah tempat tulangmu terkubur. Menempatkan kata-kata ini, kera tua pembawa pedang melintas seperti pelangi pedang yang naik ke langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Semua orang tercengang. Bunuh Shenmu agar tetap hidup. Apakah kera tua pembawa pedang itu punya dendam terhadap Shenmu? Seseorang curiga. Seseorang merasa lega, matanya berbinar, dan berkata, pasti begitu. Maka Shenmu pasti telah melakukan sesuatu yang membuat orang dan dewa marah, sehingga kera tua pembawa pedang akan mengambil tindakan, tolong biarkan kami menanganinya. Dia tidak peduli apa alasannya, kita sekarang terjebak dalam kabut hitam ini, dan kita di sini untuk memburu Shenmu, jadi sebaiknya kita mencobanya. Seseorang berkata dengan suara berat. Beberapa raja abadi sudah mulai menghubungi orang kuat dari faksi masing-masing, berniat untuk bergabung dengan orang-orang dari faksi mereka terlebih dahulu. Gong Yuxun dan Mo Tianyin saling memandang, tapi hati mereka berat. Keduanya dianggap buruk. Lihat saja napas kera tua pembawa pedang, jauh lebih kuat dari raja abadi mereka. Jika makhluk mengerikan ini ingin membersihkan Shenmu,
mengapa mereka harus membantu? Pasti ada yang salah dengan ini. Saya berencana untuk menjauhi masalah ini dan tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Siapa yang akan memikirkannya dan dipaksa untuk terlibat? Busur berbicara pahit. Semuanya jauh dari kelelahan. Mo Tianyin berkata dengan sungguh-sungguh, karena keratua pembawa pedang berkata, selama kita membunuh Shenmu, kita bisa membiarkannya hidup, tidak apa-apa untuk mencobanya. Gong Yuxun mengangguk, saat ini, itulah satu-satunya cara. Segera, keduanya mulai bertindak. Berbicara, ada senyuman di mulut keratua dengan pedang, saat kamu mengeluarkan bau mulut ini, aku akan menjagamu. Sosoknya menghilang begitu saja. Pada hari yang sama, dengan berita dari Shen Huo Cult Immortal King Meng Ze menyebarkan berita tersebut, karakter Immortal King yang tersebar di berbagai area Black Mist Great Abyss secara bertahap mengetahui kebenaran dari Su Yi yang menyamar sebagai Blood Crane. Tiba-tiba, raja-raja abadi dari kam-kam utama semuanya waspada. Untuk sesaat, raja-raja abadi dari kam-kam utama semuanya terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hal-hal hari ini terlalu aneh, semuanya hati-hati. Pintu masuk ke Great Abyss of Black Mist telah menghilang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan keratua itu? Tidak peduli apa, Shenmu harus ditangkap terlebih dahulu. Diskusi serupa muncul di kubu yang berbeda. Meski yang terjadi kali ini penuh keanehan, namun tidak akan membuat mereka khawatir untung rugi. Mereka semua menyimpulkan bahwa dalam kabut gelap ini, hanya menangkap Shenmu adalah kunci untuk memecahkan permainan. Waktu berlalu. Dalam setengah hari. Di dalam gua di bawah danau perak besar itu, Su Yi diam-diam membuka matanya dari meditasi. Setelah memurnikan 9 Jiu Miao Tianxin dan berturut-turut, cedera seriusnya telah pulih. Selain itu, dia hanya berjarak satu baris dari menerobos, dan dia berhasil memasuki tahap tengah dunia maya. Terobosan dalam kultivasinya membuat kekuatan Su Yi tumbuh pesat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Segera, dengan pikiran Su Yi berputar, cahaya di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti air pasang, dan temperamen seluruh orang menjadi polos dan sederhana. Mengejar perjalanan ini tidak kurang dari penempaan darah dan api, yang telah memungkinkan saya untuk merangsang potensi saya antara hidup dan mati, dan sangat luhur dalam situasi putus asa. Ini adalah cara ilmu pedang. Hanya dalam pertempuran dan pembunuhan, hati pedang, kemauan, dan kultivasi dapat ditempa selangkah demi selangkah. Su Yi menghela nafas panjang, merasakan kekuatan di tubuhnya, dan hatinya dipenuhi rasa percaya diri. Selanjutnya, ketika saatnya menutup jaring, saya tidak tahu apakah monyet tua itu telah mengatur hal-hal dengan benar seperti yang saya katakan. Ketika Su Yi memikirkannya, dia bangkit dan hendak pergi. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya tiba-tiba menjadi aneh. Di tepi danau perak, Wan Lingjiao Wuting dan yang lainnya, kembali lagi. Saya yakin Shenmu pasti bersembunyi di sini, mungkin dia telah melarikan diri, tetapi saya tidak dapat didamaikan tanpa penyelidikan menyeluruh. Wuting berbicara dengan suara yang dalam. Sebelumnya, mereka telah berkali-kali menembak dan membom danau perak, dan akhirnya tidak menemukan apapun. Setelah itu, mereka menggunakan harta rahasia, cermin harta karun, untuk mencari petunjuk di kejauhan, namun pada akhirnya mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sampai nanti, semakin Wuting memikirkannya, semakin dia salah, jadi dia kembali bersama yang lain untuk memeriksa danau perak secara menyeluruh. Bukan omong kosong, mari kita lakukan bersama dan hancurkan tempat ini sepenuhnya. Wuting kejam, gali tanah setinggi 3 kaki, dan temukan beberapa petunjuk. Segera, mereka mundur jauh, lalu mengorbankan harta dan menembak dengan sekuat tenaga. Ledakan. Danau perak mendidih, dan kupu-kupu ajaib pengubah tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang. Wuting dan yang lainnya memiliki pengalaman panjang, jadi mereka mengungsi sejauh mungkin. Sampai kupu-kupu iblis pembalik tulang itu kembali ke danau perak, mereka melakukan hal yang sama lagi dan membombardir danau perak. Tidak ada keraguan bahwa mereka bertekad untuk menghancurkan tempat ini. Menabrak. Segera, danau perak mendidih, dan kupu-kupu iblis pemecah tulang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit lagi.
Wu Ting dan yang lainnya tenang dan dievakuasi jauh. Yang mengejutkan mereka, kupu-kupu iblis pembalik tulang itu berubah menjadi badai perak yang luar biasa, mengejar mereka seolah-olah mereka benar-benar terpancing. Apakah hantu-hantu ini gila? Wu Ting dan yang lainnya tercengang. Tiba-tiba, sekelompok kupu-kupu iblis pembalik tulang dipenggal dan berkibar di mana-mana. Selama mereka tidak dikepung, hantu-hantu ini sama sekali bukan ancaman. Seorang pria kurus berjubah hijau berbicara dengan ringan, menghina. Dia memegang kipas batu giok di tangannya dan melambaikannya dengan ringan, dan guntur yang menggelegar jatuh, membunuh langit. Tetapi pada saat ini, ujung pedang tiba-tiba muncul di pasukan kupu-kupu iblis transformasi tulang di dekatnya. Berteriak. Kekosongan terbelah lurus. Bila pedang menghilang seperti kilatan petir. Mata pria berjubah hijau itu tiba-tiba melebar, wajahnya mengeras, dan suara ho-ho keluar dari bibirnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tanda pedang berwarna merah darah muncul di lehernya. Pedang menyegel tenggorokan. Berteriak. Serangkaian darah panas terciprat dari leher pria berjubah hijau itu. Sekelompok kupu-kupu iblis pembalik tulang bergegas, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya digerogoti menjadi tulang mati dan jatuh ke tanah. Sebelum meninggal, dalam penglihatannya, dia hanya melihat kilatan pedang, tapi dia tidak pernah melihat siapa yang menembaknya. Terlalu cepat. Ini jelas merupakan pembunuhan instan. Dengan satu pedang, kekuatan pria berjubah hijau di tingkat atas Raja Abadi di tahap awal alam hebat tidak punya waktu untuk mengelak dan melawan. Yuan Tian. Ada teriakan marah di arena. Wu Ting dan dua Raja Abadi lainnya berubah warna dan terstimulasi oleh pemandangan ini. Pada waktu yang hampir bersamaan, mereka melihat si pembunuh. Shen Mu. Dalam pasukan padat kupu-kupu iblis pembalik tulang, sosok Shen Mu bergegas ke sisi ini seperti sambaran petir. Sebelum ada yang datang, pedang Qi sudah bersiul. Menarik. Teriak Wu Ting, dan berbalik dan melarikan diri bersama dua Raja Abadi lainnya. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin melawan Sui dalam pengepungan kupu-kupu pembalik tulang ini. Dalam sekejap mata, mereka telah bergerak sejauh puluhan ribu kaki. Kupu-kupu tanpa tulang tidak mengejar. Yang mengejutkan Wu Ting dan yang lainnya, Shen Mu menyusul. Hati-hati, cedera Shen Mu ini kemungkinan besar sudah sembuh. Wu Ting mengingatkan, aku akan melakukan yang terbaik sebentar lagi. Jika kamu tidak dapat mengambil putra ini, maka segera mundur, dan kamu tidak boleh bertarung. Bagus. Dua Raja Abadi lainnya setuju. Mereka semua tahu betapa sulit dan berbahayanya Shen Mu ini. Kalau tidak, mungkinkah di bawah pengejaran puluhan Raja Abadi dari 9 faksi utama abadi, mereka masih bisa hidup sampai hari ini? Selain itu, 5 Raja Abadi dari Sekte Linglong dan 4 Raja Abadi dari Sekte Shenhuo meninggal secara tragis di tangan Shen Mu. Awalnya, mereka harus bahagia. Saya akhirnya menemukan tujuan saya. Tapi sekarang mereka tidak bahagia sama sekali. Pertama, cedera Shen Mu telah sembuh, dan kekuatannya jelas telah pulih. Kedua, pada saat itu, mereka kehilangan Raja Abadi. Ini memberi mereka pukulan hebat dan merasakan tekanan di wajah mereka. Tangan di atas. Melihat Shen Mu hendak menyusul, Wu Ting berteriak. Ledakan. Pada saat yang sama, dua Raja Abadi lainnya tidak ragu untuk menggunakan kartu truf mereka. Sebuah pagoda hitam menjulang ke udara. Ledakan. Tombak guntur Qian menembus udara. Dalam sekejap, dunia berada dalam kekacauan, dan kekuatan menakutkan dari Raja Abadi menyapu dan menyebar. Kekosongan meledak. Api yang menyilaukan menerangi 10 penjuru. 3 Raja Abadi dari agama Wanling menggunakan kartu truf mereka untuk keluar semua. Sui tertawa, dan memotong 3 pedang dalam sekejap. Pedang kedua, secepat kilat, mati dalam sekejap. Dentang. Pedang Qi bertabrakan dengan tombak perang Qian, seperti ujung jarum yang menghadap ke tenda gandum. Segera, tombak perang Qian tiba-tiba merengek, dan dikompresi menjadi busur cekung oleh pedang Qi. Pada akhirnya, Raja Abadi yang memegang tombak perang Qian tidak dapat menahan penindasan pedang Qi, dan seluruh orang bergabung dalam pertempuran. Tombak itu terlempar ke belakang. Tiba-tiba, 3 Raja Abadi berubah warna.
Sangat kuat. Sui saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia dikejar dan dibunuh oleh mereka. Dengan hanya 3 pedang di tangan, dia mematahkan pengepungan yang telah mereka lakukan dengan seluruh kekuatan mereka. Dan mengambil kesempatan ini, Sui datang dengan pembunuhan yang kejam. Mati. Ledakan. Pedang itu seperti mendidih, dan pedang itu seperti air pasang. Raja Abadi yang memegang tombak Qian mengeluarkan raungan keras, gemetar dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia jauh meremehkan kedahsyatan pedang ini. Dalam sekejap, tombak perang Qian terbang menjauh. Seluruh tubuhnya terkena energi pedang yang kuat, dan tubuhnya tiba-tiba hancur dan meledak. Daging dan jiwa yang hancur semuanya dihancurkan oleh niat pedang yang mendominasi. Benar-benar bergulir. Menarik. Wu Ting dan Raja Abadi lainnya sangat terkejut sehingga mereka berbalik dan melarikan diri. Ketika mereka benar-benar memulai dengan Sui, mereka menyadari bahwa Sui saat ini sama sekali berbeda dengan Sui yang sedang diburu. Bahkan dapat digambarkan sebagai dunia yang terpisah. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketika mereka dikejar dan dibunuh di jalan sebelumnya, apa yang diminta Sui adalah untuk memimpin musuh, dan apa yang mereka rencanakan adalah untuk menangkap mereka semua sekaligus, dan tidak pernah membuat serangan yang kejam. Menyerang sama sekali. Apa yang mereka bahkan tidak tahu adalah bahwa saat ini, luka Sui tidak hanya sembuh total, tetapi kultivasinya sendiri telah menembus ke tingkat yang baru. Sebelumnya, Sui telah membunuh lawan dalam serangan mendadak, dan sekarang dia telah membunuh satu lagi, hanya menyisakan Wu Ting dan 2 orang, tidak ada banyak ancaman sama sekali. Kamu masih bisa pergi. Sui tertawa. Ini adalah Great Abyss of Black Mist, medan perang yang dia pilih sendiri. Sekarang saatnya menutup jaring, bagaimana caranya agar ikan bisa lolos? Pergi. Sui mengibaskan lengan bajunya dan melemparkan pedang manusia di tangannya. Dentang. Suara pedang bergema di langit. Tidak baik. Raja Abadi yang memegang pagoda hitam di tangannya menggigil kedinginan di punggungnya, berbalik tiba-tiba, berjanggut marah, dan mengorbankan pagoda hitam dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Pedang dunia melintas di langit. Pagoda hitam itu langsung roboh. Raja Abadi terpengaruh, sosoknya terhuyung-huyung, dan bibirnya batuk darah. Sebelum berdiri diam, tinju putih kristal menghantam udara. Di bawah pukulan ini, ledakan keras bergema, dan harta pertahanan yang ditutupi di depan Raja Abadi meledak seperti kertas. Dan dadanya ditusuk oleh pukulan. Anda. Mata Raja Abadi melebar, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar Xianjun. Tidak. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, saya hanya memiliki basis kultivasi di dunia maya. Saat dia berbicara, dia menarik tinjunya. Kemudian, tubuh Immortal King terkoyak dan hancur. Melihat ke kejauhan, sosok Wu Ting telah kabur dan menghilang ke langit. Melihat ini, Sui tidak terburu-buru. Dia melihat ke langit, membalik ujung jarinya, dan sebuah jimat rahasia muncul. Ledakan. Saat jimat rahasia itu hancur, segera, seekor burung kerangka yang diselimuti kabut hitam muncul dari kedalaman langit. Apa pesananmu? Burung kerangka itu melipat sayapnya di depan Sui, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan hormat, dengan suara tua dan serak. Mulai sekarang, terserah kamu untuk mengemas rampasannya. Sui memberi perintah dan kemudian melayang pergi. Iya. Kerah tengkorak. Dia terus menunduk. Baru setelah sosok Sui menghilang, dia perlahan mengangkat kepalanya dengan lega. Itu mengepakkan dadanya dengan sayap tulang putih, dan bergumam dengan ketakutan yang berkepanjangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, setelah menghilang selama ribuan tahun, Tuan Kaisar hari ini tampaknya menjadi lebih baik, dan jika aku berubah menjadi dia sebelumnya, tatapannya bisa membuatku pingsan. Segera, kerangka burung itu mengepakkan sayapnya, mengangkat kepalanya ke langit, dan mengeluarkan suara siulan aneh dari mulutnya. Segera, suara langkah kaki yang tumpul terdengar. Langit bergetar. Perhatikan baik-baik, itu adalah barisan semut hitam seukuran kepalan tangan, tubuh mereka terbuat dari tembaga dan besi, mereka seperti tentara, melangkah dengan kecepatan yang seragam, tetapi setiap langkah jatuh,
tampaknya dengan kekuatan 10.000, gunung dan sungai bergoyang, dan langit bergetar. Diam! Skullbird ditegur. Tiba-tiba, sekelompok semut hitam menjadi berhati-hati, dan tidak ada suara langkah kaki. Skullbird berkata dengan ekspresi agung, mulai sekarang, Anda dan saya akan mengumpulkan piala untuk Tuan Kaisar Zun, mengerti? Sekelompok semut hitam mengangguk serempak. Pergi. Burung kerangka itu mengayunkan cakarnya. Kamu harus meninggalkan Black Mist Abyss secepat mungkin. Wu Ting berlari dengan seluruh kekuatannya. Dia benar-benar terkejut dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bukannya dia takut mati, tapi tidak diragukan lagi bodoh mengambil nyawanya untuk bertarung ketika dia tahu dia tersesat. Dalam kasus pemulihan Shen Muxiu, luka-lukanya disembuhkan, dan situasi berhadapan langsung, Raja Abadi di tahap tengah negeri ajaib bukan lagi lawannya, dan dalam kabut hitam ini, akulah satu-satunya satu tersisa. Apa lagi yang kamu gunakan untuk melawan Shenmu? Wu Ting diam-diam berkata, kamu harus kembali ke sekte secepat mungkin, dan hidupmu adalah hal yang paling penting. Segera, dia membanting kakinya, melihat ke depan dengan takjub, dan seluruh orang tercengang. Pintu masuk ke Black Mist Great Abyss telah menghilang. Bagaimana bisa? Hati Wu Ting tenggelam dan tangan serta kakinya menjadi dingin. Selanjutnya, dia dengan panik mencari di daerah sekitarnya, tetapi tidak dapat menemukan jejak. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar. Apa kau melakukan itu? Wajah Wu Ting suram dan jelek. Su Yi tersenyum dan berkata dengan tenang, meskipun saya tidak melakukannya, itu memang berhubungan dengan saya. Juga, saya dapat menjamin bahwa dalam kabut hitam ini, dimanapun Anda melarikan diri, itu juga ditakdirkan untuk mati di bawah tangan saya. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Wu Ting mencibir dan berkata, omong kosong, apakah menurutmu kabut hitam ini adalah taman belakangmu? Su Yi memikirkannya dengan serius dan berkata, dalam arti tertentu, apa yang kamu katakan tidak buruk. Wu Ting. Dia berbalik, memindahkan kehampaan, dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Setengah jam kemudian, sebuah gunung abu-abu. Sosok Wu Ting tiba-tiba berhenti, matanya melebar, dan dia tampak seperti hantu. Di depan saya, sesosok duduk santai di atas batu, minum dan memandangi dirinya sendiri sambil tersenyum. Itu adalah Su Yi. Seru. Su Yi bertanya sambil tersenyum. Wu Ting mengerutkan kening, hatinya bergetar, benar-benar tak terbayangkan, bagaimana Su Yi menghalangi jalannya. Dan melihat penampilannya, sepertinya dia sudah menunggu di sini. Ini membuat Wu Ting merasa lebih buruk. Saat ini, Su Yi sudah berdiri, meletakkan kendi, dan berkata, waktu hampir habis, aku harus berburu orang lain nanti, jadi aku akan mengirimmu ke sini. Terdengar lembut, seperti mengucapkan selamat tinggal pada teman lama. Tapi Wu Ting bergidik dan wajahnya tiba-tiba berubah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.